Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi Indonesia dan selamat pagi Nusantara. Selamat pagi untuk para mahasiswa yang bergabung di dalam kegiatan praktik tabligh. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita tetap melakukan aktivitas kuliah secara daring. Kemudian kita berselawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para pendengar, dan para mahasiswa di mana saja Anda berada, pagi ini akan kita tampilkan seorang ustazah Rahmayeni yang akan tampil untuk menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Setelah itu kita coba kembali memperkaya penampilannya. Kemudian nanti pada episode berikut kita akan coba berikan penguatan kompetensi baik secara substantif maupun metodologis. Baik, dipersilakan kepada Rahmayeni. Baik, terima kasih, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Mau diaktifkan fotonya, videonya ayat. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk memberikan tausiah yang berjudul Bahaya Menggunjing dalam Kehidupan. Salah satu dosa besar yang sering kita lakukan adalah menggunjing atau ghibah. Dosa ini dilakukan oleh hampir semua orang, kecuali mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah atau menggunjing menurut ulama tafsir Imam Masruk, yaitu jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang, itu disebut menggibah atau menggunjingnya. Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar, maka itu berarti memfitnah atau menuduh tanpa bukti. Adapun dosa yang akan kita peroleh dari orang yang melakukan ghibah, ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zinni inna ba'da zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bagaimana artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ghibah adalah salah satu hal yang diharamkan dalam Islam dan termasuk dalam dosa besar. Sehingga
apapun bentuknya, menceritakan tentang orang lain adalah dilarang bila sesuatu tersebut tidak disenangi olehnya. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi penyebab munculnya ghibah? Yang pertama, wujud pelampiasan emosi. Yang kedua, ada rasa dendam pada. Yang ketiga, banyak waktu luang dan kebosanan. Yang keempat, bercanda. Yang kelima, hasad atau iri hati. Dan yang terakhir, sombong dan meremehkan orang lain. Adapun solusi agar terhindar dari ghibah, ada beberapa tips yang bisa dilaksanakan. Yang pertama, bergaul dengan orang yang baik. Pergaulan merupakan hal yang dapat membawa dampak besar pada kehidupan sehari-hari. Ketika bergaul dengan orang-orang yang dengan kelakuan baik, maka Anda sendirinya akan ikut terpengaruh dan melakukan hal-hal yang baik pula. Yang kedua, jaga lidah. Berhati-hati ketika ingin mengatakan sesuatu, membantu kita dalam menghadapi ghibah. Ketika tahu apa yang akan dibicarakan merupakan hal yang buruk, lebih baik tak usah dikatakan. Yang ketiga, introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan hal yang cukup sulit dilakukan. Introspeksi diri merupakan hal yang baik terlebih untuk mencari kejelekan diri sendiri. Yang keempat, ingat kebaikan orang tersebut. Ketika ingin membicarakan kejelekan orang lain, sebaiknya ingat-ingat kebaikannya. Dengan mengingat sisi orang tersebut terlebih, jika orang tersebut sering membantu kita ada masalah, maka rasa keinginan untuk membicarakan orang tersebut akan hilang. Dan yang terakhir, banyak berpikir positif. Berpikir positif menyelamatkan Anda dari pikiran-pikiran buruk yang merusak. Berpikir positif tentu lebih baik dan pastinya memberi pengaruh yang baik pada kehidupan. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah yang beriman, hendaklah menghindari ghibah agar hidup senantiasa tentram. Jadi kesimpulannya, sebagai orang yang beriman, jauhilah ghibah. Lebih baik kita melakukan aktivitas yang bermanfaat, seperti berzikir, atau hal-hal yang tidak membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan pengajian yang disampaikan oleh Si Rahma. Baik, kita coba perkaya dulu. Siapa yang mau berbagi silakan. Kita sebagai audiens, sebagai pendengar, ketika mubalighnya atau mubalighahnya telah menyajikan materi seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, mungkin ada masukan kita bagaimana untuk ke depan itu jauh lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih menggugah lagi, dan lebih solutif. Oke, silakan. Siapa yang mau berkontribusi, memberikan masukan? Oke, silakan. Mulai dari mukadimah, kemudian sapaan hadirin, cara menyajikan pesan, isi dari pesan. Jadi banyak hal ya yang perlu kita perkuat agar bangunan dakwah dalam bentuk tabligh ini ke depan jauh akan lebih baik. Oke, silakan berbagi. Siapa yang ingin menyumbang ide dan gagasan untuk Si Rahma, silakan. Yusuf, bisa mendengarkan tadi mungkin ada masukan? Ya, silakan Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abi telah memberikan kesempatan waktunya untuk Yusuf untuk memberikan saran dan masukan terkait tentang ceramah atau tausiah yang telah disampaikan oleh saudari tadi. Dari ceramah yang telah disampaikan, Masya Allah, telah disampaikannya dalil, yaitu landasan terkait tentang ceramah tersebut, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu terkaitan tentang orang yang
perilaku buruk ghibah. Mungkin dalam penyampaiannya perlu adanya ketenangan dan lebih mengarah kepada objeknya gitu, Abi. Yang mana kebanyakan sih orang yang landasan iman ataupun keagamaannya kurang, maka ia akan mudah jatuh ke dalam perbuatan ghibah. Mungkin cuma sedikit itu dari Yusuf, Abi. Selebihnya, Masya Allah, bagus ceramahnya, Abi. Terima kasih, Abi. Ya, baik Yusuf, terima kasih sarannya, masukannya. Silakan yang lain. Masih diberi kesempatan untuk berbagi ya. Pada prinsipnya ketika sebagai pendengar kita akan lebih kaya teman-teman kita ketika kita berikan saran ke depan tuh sebaiknya seperti ini gitu kan. Jadi kita posisikan diri kita sebagai jamaah ya, sebagai pendengar. Apalagi yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu lagi diperkaya. Izin Bi. Ya silakan. Ya, terima kasih ya Bi. Saya ingin memberikan masukan Bi, kepada saudara yang menyampaikan tausiah tadi, bahwa materi sudah bagus, yaitu tentang ghibah, mana ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita pun mungkin ya, kalau materi sudah bagus, tapi dalam penyampaiannya terlalu tergesa-gesa. Dia seperti membaca, cuman membaca, tidak ada istilah di situ untuk mengajak untuk tidak melakukan ghibah. Jadi dia dakwahnya itu, ceramahnya itu seperti tidak bersifat mengajak begitu, Bi. Cuma terlalu nampak kali cara membacanya itu. Mungkin menurut saya public speaking-nya kurang, Bi. Kasih. Oke, kita perkaya ya. Tak apa-apa, yang penting sudah mulai kita mengembangkan potensi kita dari tidak bisa mencoba untuk melakukan sesuatu lalu kita dapat banyak saran pendapat dan kita maknai saja saran pendapat itu adalah salah satu bentuk perhatian dan kepedulian terhadap persiapan kita untuk mendesain bagaimana tabligh kita itu menggugah, ungkapan-ungkapan kita itu bermakna dan membawa berkah untuk sebuah perubahan yang lebih baik yang kita sebut dengan solutif dan inspiratif. Nah, masih ada yang lain? Silakan. Yusuf sudah, Husain sudah. Kita dengar dari perwakilan perempuan. Yang tadi kan kita yang laki-laki yang mendengar, mana tahu pendengaran perempuan itu juga berbeda dengan kita yang laki-laki mendengar. Silakan. Di sini banyak, ada Sylvia, ada Nuriski, ada Diana, ada Nia juga. Silakan siapa yang mau berbagi. Ada Ratih juga yang baru pertama masuk pagi tadi. Selamat ya yang pertama hadir pagi ini. Silakan siapa yang mau berbagi. Bagi seorang perempuan, kalau sajian seperti tadi itu apa kesannya? Siapa yang menambahkan? Ada Sylvia atau siapa? Atau Rati? Atau Nia? Atau Melania? Adiknya Milenium. Ya, silakan kalau ada mau berbagi. Ada? Kalau tidak ada, baik. Untuk sesi kedua nanti kita minta itu partisipasi dari teman-teman itu akan menjadi sesuatu yang berarti bagi kawan yang tampil. Baik, kita kembali ke
apa tadi ya, si Rahma ya. Pertama Rahma alhamdulillah sudah tampil, karena memang tidak semua orang berani tampil. Apalagi tampilnya itu di forum. Nah, ini terasakan oleh si Rahma bahwa tampil sendirian, tetapi orang menonton se-Indonesia. Beda tampil di hadapan orang, benar-benar orang ketemu. Ini kan di balik kaca aja. Nah, itu berbeda. Tetapi saya setuju sebetulnya. Ada saran-saran berlian, saran-saran ketulusan dari kawan-kawan tadi. Tidak bermaksud untuk melemahkan, tapi malahan untuk mencari titik potensi yang akan kita kembangkan. Oke Rama, nah, jadi saya coba lagi. Dari mukadimah memang kita sarankan melafalkannya, ini yang penting dulu ya. Melafalkan huruf-huruf Arabiahnya, itu sudah mulai nampak ciri khasnya. Lalu dipertajam saja fasahahnya. Yang kedua adalah mukadimah itu akan lebih baik kalau kita mengasih apa yang kita sebut dengan ayat yang relevan. Jadi ayat surah Al-Hujurat itu akan lebih tepat lagi ketika dibaca, ditaruh di mukadimah. Nah kemudian ini mungkin Rama yang agak kurang tadi ya, tapi mudah-mudahan ini sebuah pembelajaran ya. Perlunya kita menyapa hadirin. Nah, sapa hadirin dulu. Kenapa? Sapaan itu di dalam tabligh sangat mempengaruhi. Sapaan itu sangat ya berpengaruh dan akan menentukan juga bagaimana kita menyapa hadirin. Jadi sapaan kurang. Nah, ada tugas lagi dari Rahma bagaimana membahasakan bahasa tulisan menjadi bahasa lisan. Nah, itu kata teman tadi bahwa dari segi komposisi materi cukup bagus. Nah, akan lebih bagus lagi ketika menyajikan itu tidak terkesan bahwa itu teori, tidak terkesan itu konsep, tidak terkesan itu sebagai kita membaca. Nah, bagaimana caranya? Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, jadi ada beberapa strategi ya. Pertama, kalau kita ingin merubah redaksi dan kesan, nah jadi topiknya tentang merubah kesan ya. Merubah kesan, membaca menjadi melisankan. Pertama, memang kita harus baca dulu konsep dasarnya itu apa. Setelah kita baca konsepnya, tolong dipahami dulu. Mana yang inti dari pembicaraan. Nah, artinya keyword ya, kalau kita menulis karya ilmiah ada keywordnya. Kata kuncinya itu apa? Setelah dapat kata kuncinya apa, dicoba untuk menguraikan dengan bahasa kita sendiri. Contoh gini, kalau tadi ada dalam konsep itu ghibah ialah, nah itu masih terkesan bahasa tulis. Biasanya ditemukan di berbagai buku dan konsep. Nah sekarang kita mau merubah menjadi bahasa lisan. Nah, misalnya gini, teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman pernah membaca, mendengar apa yang dimaksud dengan ghibah.
Gibah itu adalah mengungkapkan, menyampaikan, menyajikan, atau menceritakan orang lain. Di mana orang lain itu tidak ada bersama dengan kita. Apabila dia mendengar pembicaraan kita, maka dia akan kecewa. Dia akan marah. Itu teman-teman yang disebut dengan gunjing. Nah, padahal tadi di dalam bahasanya adalah gibah itu ini. Jadi direduksi kembali. Jadi bahasanya itu dijadikan menjadi bahasa kita. Ya Rama ya, jadi itu bagus ya kalau Rama mau nanti latihan terus. Coba bahasakan dengan bahasa kita. Siapa hadirin? Nah, berikutnya yang paling penting juga untuk Rahma. Bagaimana membuat kesan bahwa kita itu tidak sendirian di dalam menyajikan pesan. Ya, secara fakta banyak orang yang menyaksikan walaupun melalui audio visual. Dia melalui media yang mereka miliki masing-masing. Tetapi tetap juga kita merasa bahwa kita seolah-olah langsung berhadapan di suatu forum. Nah, karena kita berhadapan dengan mereka dalam satu forum, maka mau tidak mau itu kesannya ya kesan bisa jadi dialogis. Atau bisa juga kita membuat kesan bahwa kita berada di forum itu langsung berhadapan. Nah, karena pendengar itu adalah manusia, manusia itu memiliki berbagai kelebihan dan keterbatasan, maka saran dari teman tadi perlu kita beri jeda. Atau ketika kita belajar konseling kan, kita belajar tentang teknik suasana diam. Mengapa kita kasih jeda? Karena ketika kita memberikan jeda itu setelah berbicara, berharap memang setiap ungkapan, setiap penguraian, setiap sajian kata yang kita paparkan itu dipahami, diresapi, dihayati oleh para pendengar. Nah, karena itu mereka butuh waktu. Nah, itu diantara cara-cara bagaimana kita merubah kesan dari membaca menjadi berbicara, bercerita di forum. Nah, sehingga teman-teman yang mendengarkan seolah-olah Rahma itu berada di hadapan teman-temannya. Kemudian teman-teman yang mendengarkan pembicaraan, dia merasa bahwa dia adalah bahagian dari cerita itu, bahagian dari isi ceramah itu. Maka siapa hadirin? Teman-teman sekalian, coba bayangkan apa efek dari gunjing. Nah, padahal dalam teorinya, dalam konsepnya, gunjing itu akan merusak. Nah, jadi ketika mereka diajak, mereka seolah-olah ada di dalam suasana, mereka tidak terkesan kita itu membaca. Nah, jadi ini untuk semua ya, untuk kita semua bagaimana langkah-langkah praktis, sistematis, merubah kesan dari membaca ke bercerita, dari menyajikan pesan yang sifatnya monoton ke dialog, atau menyampaikan pesan yang bersifat interaktif. Nah,
Tadi sudah kita sampaikan bahwa memang kita harus mencoba menguasai apa materinya, kemudian membahasakan dengan bahasa si penulis. Supaya ada kesan bahwa kita tidak berbicara sendiri, maka sapalah para hadirin. Setelah hadirin disapa, maka nanti tentu kita akan menyampaikan gagasan itu ya dengan sebaik-baiknya. Saya pikir untuk sesi pertama kita cukupkan. Nanti akan kita sambung pada episode kedua pada link yang sama. Oke ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.